Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa dalam kisah penciptaan hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Dan Allah menciptakan hanya ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Mengapa Allah menciptakan manusia segambar dengannya? Karena Allah ingin supaya manusia memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Dan supaya manusia bisa menjadi mitra Allah dalam menjaga dan memelihara keutuhan ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Jadi karena Allah telah menciptakan kita segambar dengan Dia, maka hidup kita pun hendaklah seturut dengan kehendak Allah. Jangan hidup kita sudah diciptakan segambar dengan Allah, tapi perilaku hidup kita segambar dengan iblis yang penuh dengan kebusukan. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan berfirman, hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka kalau kita diciptakan Tuhan sebagai laki-laki, berperilakulah layaknya sebagai seorang laki-laki. Kalau kita diciptakan sebagai seorang perempuan, berperilakulah layaknya sebagai seorang perempuan. Jangan jenis kelamin laki-laki tapi perilaku seperti perempuan. Dan begitu juga sebaliknya. Jangan jenis kelamin perempuan, tapi perilaku seperti seorang laki-laki. Lalu kita berkata, ini karena faktor genetik pendeta. Ini karena faktor biologis dan lain sebagainya. Saudara-saudara, mau itu faktor genetik atau faktor apapun, tapi satu hal yang pasti dan tidak dapat dirubah, bahwa Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Maka kalau ada manusia yang berperilaku abnormal atau di luar kewajaran, itu semua terjadi di luar kehendak Allah. Mengapa demikian? Ya karena Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi sekalipun dalam hidup ini kita sering menemukan orang-orang yang berperilaku abnormal, tapi bukan berarti kita boleh menghina atau mengucilkan mereka. Karena kalau mereka juga ditanya, maka mereka pun pasti tidak mau hidup seperti itu. Mereka juga pasti ingin hidup sebagai manusia yang normal. Maka sebagai sesama ciptaan Allah yang dicipta segambar dengan Allah, mari hiduplah dalam rasa saling menghargai. Jangan suka menghina orang yang hidupnya tidak sempurna. Karena hidup kita pun
Tidak ada yang sempurna di mata Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap semangat menjalani hidup. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, biarlah firman-Mu senantiasa menerangi jalan hidup kami. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, dalam segala keberdosaan kami memohonkan belas kasihan-Mu di hidup kami. Kiranya Tuhan tetap berbelas kasihan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.